Hi people, so this is my first review time. Nama aku Radina Zahra, 1232004. Let me introduce you to this. So basically, An Inconvenient Truth adalah sebuah dokumenter film tentang global warming yang terinspirasi dari campaign global yang dilakukan oleh Albert Arnold Gore, atau lebih singkat kita akan panggil dengan Al Gore. Nah, mulanya pada tahun 2000, Al Gore ini merupakan calon presiden Amerika Serikat, dan di saat pemilihan Al Gore tuh sebenarnya udah jadi pemenang perolehan suara nasional, tapi ternyata nggak menang nih di satu negara bagian, yaitu di negara bagian Florida, sehingga Al Gore ini kalah. Nah, kekalahan ini diterima Al Gore dengan lapang dada, dan emang ternyata merupakan salah satu keputusan Al Gore yang terbaik, karena Al Gore bisa berfokus untuk melakukan campaign global dengan menyuarakan isu global warming. So, what is global warming? Fun fact yaitu atmosfer kita ternyata tipis banget, bahkan atmosfer itu sangat tipis dibandingkan dengan ukuran bumi itu sendiri. Kok bisa tipis banget? Nah, secara sederhana, global warming itu terjadi awalnya ketika radiasi matahari masuk memanasi bumi. Lalu sebagian dari radiasi itu diserap dan itu untuk menghangatkan bumi. Tapi kemudian dikembalikan lagi atau diradiasikan kembali ke angkasa dalam bentuk radiasi merah. Dan sebagian dari radiasi inframerah ini keluar dan dijebak oleh lapisan atmosfer dan ditahan dalam atmosfer. So, here are some examples. Yang pertama ada gletser mencair. Jadi banyaknya polusi itu menyebabkan banyak sinar inframerah yang harusnya dipantulkan keluar angkasa tapi ditahan sama bumi. Akibatnya, bumi semakin panas dan sedikit demi sedikit itu melelehkan gumpalan es di kutub. Nah, contoh yang kedua yaitu adalah gelombang panas. Dalam catatan atmosferis dari tahun 1990 sampai dengan 2004, cuaca terpanas itu terjadi pada 2005, yaitu 1 tahun sebelum film dokumenter ini dirilis. Pada tahun 2003 di Eropa ada gelombang panas yang besar yang ternyata membunuh sebanyak 35.000 orang. Dan di tahun yang sama, suhu di India itu naik sampai 50 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini ternyata terjadi di kota-kota negara di bagian barat dan juga negara-negara di bagian timur. Dan kenaikan suhu secara global ini juga mengakibatkan perubahan dari suhu laut. Oke, yang ketiga adalah badai. Jadi yang tadi kita bahas tentang perubahan suhu laut sangat meningkat, akan terjadi badai. Pada beberapa tahun sebelum film dokumenter ini dirilis, ternyata banyak banget badai besar yang terjadi, kayak Hurricane Jane di Florida pada September 2004, kemudian ada juga Hurricane Francis di Atlantic Ocean pada September 2004 juga, dan ada Hurricane Ivan, dan di tahun yang sama ternyata terjadi juga tornado di United States. Selain itu, ada juga beberapa yang terjadi di Jepang dan di South Atlantic, tepatnya di Brazil pada bulan Maret 2004. Dan juga satu lagi adalah badai Katrina. Nah, kerusakan akibat badai ini selain membunuh banyak orang, ternyata triliunan dolar juga menghilang. Nah, tips. Beberapa waktu sebelum badai Katrina terjadi, para ilmuwan itu sebenarnya udah ngasih peringatan. Dan Al Gore bilang kalau kita sebagai manusia sebenarnya harus berpikir gimana sih cara kita untuk bisa tanggap saat mendengar peringatan dari ilmuwan yang ada di dunia, supaya kita bisa meminimalisir kerusakan yang akan terjadi. Nah, yang keempat adalah banjir. Salah satu akibat dari pemanasan global yang sebenarnya kita nggak sadari yaitu menyebabkan curah hujan. Nah, curah hujan ini akan meningkat saat terjadi badai. Contohnya yaitu banjir yang terjadi di Mumbai, India pada bulan Juli 2005 dengan curah hujan yang tinggi. Nah, banjir besar ini terjadi juga di Cina. Oke, yang kelima adalah kekeringan. Jadi, global warming bukan hanya menyebabkan banyak banjir, tapi juga kekeringan. Dan ironinya, peningkatan curah hujan itu ternyata nggak merata di semua permukaan bumi. Makanya pada waktu yang sama di sebuah tempat bisa aja terjadi banjir, tapi di tempat lain itu bisa aja hujan nggak turun sama sekali dalam waktu yang sangat lama, sehingga sering banget terjadi yang namanya kekeringan. Nah, kekeringan ini terjadi di bagian Afrika, dekat Sahara, terutama di daerah yang namanya Darfur dan Nigeria. Beberapa faktor penyebab dari kekeringan ini yaitu kurangnya curah hujan yang tadi disebutin dan meningkatnya kemarau. Nah, faktor lain yaitu adalah pemanasan global yang menciptakan lebih banyak penguapan air laut yang kemudian disimpan ke awan, dan pada saat yang sama kelembaban tanah juga terevaporasi sehingga menyebabkan banyak banget mud cracks, kayak
bagian tanah yang ada teksturnya gitu, kayak bolong-bolong gitu. So, kita masuk ke pembahasan some effects. Yang pertama, perubahan iklim. Jadi iklim bumi itu sebenarnya ibaratkan mesin besar yang terus bekerja pemanasnya dari khatulistiwa sampai dengan kutub. Nah, perubahan ini nggak hanya bertahap, kadangkala itu sifatnya melonjak secara mendadak. Akibatnya, jutaan tempat ekologis itu terpengaruh oleh pemanasan dari global ini. Kemudian efek yang kedua adalah penyakit. Ada beberapa kota yang sebenarnya berada di jalur nyamuk. Contohnya adalah kota Nairobi dan Harare. Nyamuk dengan suhu hangat itu bisa memanjat ke permukaan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan suhu berubah drastis, nyamuk-nyamuk ini bisa dengan cepat menyebar. Dan hal ini juga bisa terjadi pada beberapa serangga lainnya. Banyak banget serangga yang bisa membawa beberapa penyakit menular yang tentunya teman-teman ini bisa jadi cikal bakal dari pandemi kayak SARS, terus juga ada virus TBC, ada flu burung, dan lain-lainnya. Mungkin COVID saat ini kali ya. Okay, something that can cause this. Yang pertama adalah population. Populasi manusia itu melewati angka 2 triliun pada tahun 1945 dan meningkat ke angka 6,4 triliun pada tahun 2005. Dan ternyata sekarang meningkat ke 7,7 triliun terakhir di tahun 2020. Banyaknya populasi ini ternyata berdampak pada kebutuhan manusia, kayak kebutuhan pangan, air, sumber daya energi, sehingga banyak banget kerusakan yang terjadi, kayak penebangan pohon, terus juga ada polusi udara dan gas karbon dioksida. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang emang banyak banget membantu perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi sebenarnya dengan kekuatan yang besar akan muncul tanggung jawab yang besar dan juga konsekuensi. Nah, Al Gore ini ngejelasin ada rumus yang diberikan, yaitu adalah old habits plus new technology itu equal to konsekuensi yang tiba-tiba. Dan sebenarnya kita harus bersiap gitu untuk menghadapi konsekuensi yang bakal dihasilkan dari pemanasan global ini. So, yang ketiga adalah pola pikir. Dalam bahasan climate change, kita nggak bisa milih antara ekonomi ataupun lingkungan. Karena kalau nggak ada lingkungan, kita nggak akan bisa bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan material yang dikaitkan dengan ekonomi tadi. Nah, Al Gore juga memberikan contoh dengan analogi katak yang dimasukkan ke dalam cawan yang perlahan-lahan itu dipanaskan. Nah, dari analogi ini disimpulkan kalau terkadang kita itu sebagai manusia berlaku refleks sebelum menyadari adanya bahaya. Tapi di suatu waktu kita juga bisa cuma diam dan seperti tidak merespon apapun ketika suatu aksi tersebut dilakukan secara tiba-tiba atau dilakukan secara bertahap. Jadi kayak kita butuh waktu untuk memprosesnya. Nah teman-teman, kita tuh gak bisa kabur dari bumi sebagai tempat kita hidup, karena cuma bumi salah satu pilihan untuk kita tinggal, dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global adalah salah satunya jalan agar kita bisa melanjutkan kehidupan manusia. So, what should we do? Nah, closing credits di film ini meng-highlight beberapa aksi kecil tapi efektif untuk bisa membantu perubahan. Yang pertama, bantu kurangnya emisi karbon sampai mendekati 0. Kemudian yang kedua, belilah alat-alat dan lampu yang hemat energi. Yang ketiga, kalau misalkan kamu belum punya termostat dan mau beli, gunakan termostat waktu buat ngurangin energi panas dan juga energi dingin. Yang keempat, rancang bentuk rumah yang hemat energi. Yang kelima, lakukan daur ulang sampah. Yang keenam, kalau memungkinkan, belilah mobil hibrid. Jadi ini adalah mobil yang punya 2 mesin penggerak, yaitu bensin dan juga listrik. Kemudian yang ketujuh, kalau bisa jalan dan bersepeda. Yang ke-8, kalau bisa juga gunakan kereta dan juga angkutan umum. Yang ke-9, kalau kamu anak muda, bilang ke mama kamu untuk bisa bantu menyelamatkan dunia yang akan kamu tempati ke depannya. Tapi kalau kamu orang tua, ini yang ke-10 ya, bergabunglah dengan anak-anak muda untuk bisa menyelamatkan dunia yang akan anak-anak kalian tempati. Yang ke-11, berpindahlah ke renewable energy. Yang ke-12, call PLN dan tanyain apakah mereka menyediakan green energy. Kalau enggak, tanyain alasannya kenapa. Yang ke-13, pilihlah pemimpin yang berjanji memecahkan krisis climate change ini. Usulkan ke pemerintah, dan kalau emang mereka nggak mau dengar ucapan kalian, berani jadi diri kalian untuk menjadi pemimpinnya.
Dan yang ke-14, tanamlah banyak pohon. Kayak yang ke-15, buka bahasan mengenai climate change ini ke teman-teman circle kalian di sela-sela obrolan komunitas kalian. Kemudian yang ke-16, telepon acara di radio dan tulis artikel dan himbau mereka untuk menghentikan emisi karbon dioksida. Yang ke-17, bergabunglah di gerakan internasional untuk menghentikan global warming. Yang ke-18, kurangi ketergantungan minyak dari luar negeri. Yang ke-19, bantu petani mengembangkan bahan bakar alkohol. Yang ke-20, tingkatkan standar ekonomi bahan bakar dan dapatkan emisi rendah dari pembuatan kendaraan. Yang ke-21, jika Anda percaya doa, doakan agar orang-orang menemukan kekuatan untuk berubah. Yang ke-22, dalam peribahasa orang Afrika lama mengatakan, sementara ada yang berdoa, jangan lupa untuk berusaha. Kemudian selanjutnya, ajak semua yang Anda kenal untuk menonton film ini. Dan yang terakhir adalah pelajari sebanyak-banyaknya mengenal krisis iklim dan laksanakan.